Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang baru mampir di channel ini, silakan langsung tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk loncengnya dinyalakan agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video berikutnya. Pada kali ini kita akan berbicara tentang Rusia dan Ukraina, di mana di sini berjudul 12.000 warga Chechnya siap dikirim ke Rusia, siap dikirim Rusia di medan perang Ukraina. Dari Chechnya, Grozny, ribuan prisoners dari Chechnya bersedia menawarkan bantuan kepada angkatan bersenjata Rusia. Pernyataan itu diungkapkan oleh pemimpin Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, saat militer Moskow melakukan serangan hari kedua di Ukraina. Pada Jumat 25 Februari 2022, 12.000 sukarelawan lokal berkumpul di alun-alun pusat ibu kota regional Grozny. Wah, ini ada cuplikan video ini teman-teman. Ya, coba kita lihat. Kalau begitu teman-teman sekalian, suara takbir gemuruh, saya saja merinding mendengarnya. Jadi luar biasa ketika takbir itu diucapkan dengan hati yang ikhlas, tulus. Maka jangankan musuh, ya, para setan-setan pun akan berlarian mendengarkan takbiran seperti itu. Kadyrov memberitahu publikasi Chechnya Sevodnya tentang rapat umum mereka yang diselenggarakan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Kremlin dan kesiapan mereka membantu tujuannya. Ini adalah sukarelawan yang siap berangkat untuk operasi khusus kapan saja untuk mengamankan negara dan rakyat kami, tegas Kadyrov kepada Chechnya Sevodnya. Dia menambahkan, tidak ada pasukan yang akan dikerahkan sampai Panglima tertinggi Putin memberi perintah. Lanjutkan. Nah, kita menuju ke halaman kedua dari berita ini. Menurut kebijakan nasional Chechnya, Ahmed Dudayev, tujuan dari kongregasi itu adalah menunjukkan bagaimana kesiapan pasukan untuk mengikuti perintah dan mempertahankan tanah air mereka. Itu adalah pemeriksaan personel. Papar Dudayev menjelaskan kepada RBK pemeriksaan kesiapan personel untuk melaksanakan perintah Panglima tertinggi Presiden negara Vladimirovich Putin. Dalam pidato yang diberikan kepada prajurit yang berkumpul di Grozny Tengah, Kadyrov menuntut agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf kepada Putin. Mengambil kesempatan ini, saya ingin memberikan saran kepada Presiden Zelensky saat ini agar dia menelpon Presiden kita, Panglima tertinggi Vladimirovich Putin, dan meminta maaf karena tidak melakukannya lebih cepat, ujar dia. Lakukan untuk menyelamatkan Ukraina. Minta maaf dan setujui semua persyaratan yang diajukan Rusia. Ini akan menjadi langkah yang paling benar dan patriotik baginya, papar pemimpin Chechnya itu. Moskow menggelar operasi militer khusus di Ukraina pada dini hari Kamis pagi dengan maksud demilitarisasi dan denasifikasi negara itu. Sebelumnya Rusia menuduh bahwa pemerintah Kiev bertanggung jawab atas 8 tahun genosida dalam perang negara itu di wilayah Donbas. Saat hari kedua serangan hampir berakhir, sebagian besar militer Ukraina telah lumpuh dengan bandara
pusat komunikasi, infrastruktur pertahanan, dan pangkalan militer rusak dalam serangkaian serangan udara Rusia. Kita menuju ke halaman ketiga. Pada Jumat, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kiev telah menghilang setelah memilih Warsawa sebagai tempat mengadakan negosiasi dengan Moskow. Zelensky mengatakan dia siap untuk membahas status netral Ukraina. Awalnya Putin mengatakan bahwa tujuan operasi itu adalah untuk membantu Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, termasuk melalui demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Dan ini pada kenyataannya merupakan komponen integral dari status netral, ujar Peskov. Ya, saya kira itulah teman-teman sekalian yang sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berita-berita seperti ini bermanfaat kepada kita semua. Ya, jadi bencana itu pada setiap negara berbeda. Musibah itu pada setiap negara akan berbeda. Masalah yang dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat itu kan berbeda. Di Indonesia juga kita lain persoalan dihadapi. Ya, orang di sana sibuk dengan bahasa perang, ya. Kita di sini sibuk dengan hal-hal seperti contoh yang baru-baru ini terjadi, persoalan toa atau persoalan azan dengan gonggongan anjing. Ya. Jadi setiap negara itu memiliki masalah masing-masing berbeda. Ada mungkin yang seperti saudara kita yang saudara muslim kita yang di Palestina itu mengalami masalah tekanan, ya. Juga selalu diserang dengan Israel, tentara Israel. Dan mungkin di negara-negara juga akan berbeda. Ada mungkin di negara yang di sana musibahnya, masalahnya adalah berkurangnya pokok makanan atau lain sebagainya. Kita di Indonesia, alhamdulillah, ya, meskipun ada di daerah-daerah tertentu yang mungkin kekurangan kebutuhan pokok, namun yang viral saat ini adalah kekurangan minyak goreng. Ini, ya, kita belum sempat cari tahu data kebenarannya bagaimana, namun orang-orang di media sosial itu lagi sibuk masalah minyak goreng, ada yang sibuk masalah toa. Ya, tadi saya membaca katanya minyak goreng itu susah dicari, tapi banyak penjual online minyak goreng. Ya, seperti itulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap negara, setiap daerah akan mengalami masalah yang berbeda. Mungkin di daerah kita lain lagi masalahnya. Persoalannya apa? Mungkin persoalan kita di sini kekurangan air, atau mungkin persoalan kita di sini kebanyakan air, banjir begitu. Ada juga daerah yang betul-betul kekeringan. Ya, untuk mendapatkan sebotol air seperti ini itu susah. Jadi setiap daerah itu akan memiliki masalah yang berbeda. Ya, namun kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, ya. Nikmat yang terbesar itu adalah nikmat kesehatan. Ya, walaupun kita memiliki segalanya tapi kesehatan tidak kita miliki, maka rasanya hidup pun itu tak berarti. Karena kenapa? Kita bisa menikmati semuanya, namun karena kesehatan kita terganggu sehingga apa yang kita miliki ini tidak bisa kita nikmati. Makanya kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur dan doakan saudara kita yang lagi sakit. Doakan saudara kita yang terkena musibah, yang terkena bencana, yang terkena masalah. Doakan mereka, semoga kita semua dalam keadaan aman-aman. Semoga masalah-masalah mereka, musibah yang menimpa mereka itu segera terselesaikan. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.